Benar-benar rejeki nomplok Persib Bandung. Begini pernyataan jujur Tom Haye usai resmi lolos tes medis gabung Persib. Apakah sebut gak sudi gabung Persija karena tim abal-abal dan sering nunggak gaji dan memilih Maung Bandung kah? Simak berikut ini. Mantap! Tepat tadi malam, manajemen Persib Bandung resmikan Eliano Reinders dan Andrew Jung. Apakah juga langsung umumkan coret Adam Kisbek karena cedera panjang dan datangkan kiper asing Zion Suzuki asal Jepang dan diumumkan hari ini. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu istimewa. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya belak-belakan jujur berani gini jelang laga perdana Liga Champions Asia tuh. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Rahasia besar akhirnya bocor. Bos Aditya buat pengumuman mengejutkan soal perekrutan resmi Andrew Jung. Alasannya bikin kaget dan bisa buat Bobotoh senang bukan kepalang. Kok bisa? Begini ulasan lengkapnya. Mampus, rasain kau Persija Jakmania. Komdis PSSI di luar dugaan. Hukum berat Jakmania Persija. Apakah dilarang menonton Persija selama setahun ke depankah? Simak berita lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Benar-benar rejeki nomplok Persib Bandung. Begini pernyataan jujur Tom Haye usai resmi lolos tes medis gabung Persib. Apakah sebut gak sudi gabung Persija karena tim abal-abal dan sering nunggak gaji dan memilih Maung Bandung kah? Simak berikut ini. Kabar menggembirakan datang dari Maung Bandung. Gelandang tim nasional Indonesia Tom Haye resmi bergabung dengan Persib dan mengaku sangat antusias menyambut tantangan barunya di klub kebanggaan Jawa Barat ini. Pemain yang identik dengan nomor punggung 33 ini dikontrak untuk 2 musim ke depan dan sudah tak sabar untuk beraksi di lapangan demi membawa prestasi bagi Persib, baik di Super League maupun AFC Champions League 2 2025-26. Setelah berdiskusi bersama orang terdekat, kerabat dan keluarga, saya memutuskan untuk mengambil langkah ini. Persib adalah tim besar dengan fanatisme bobotoh yang luar biasa. Saya tentunya bangga menjadi bagian dari Persib, ungkap Haye pada Minggu 31 Agustus 2025. Lebih dari sekedar klub, menurut Haye, Persib adalah bagian dari kehidupan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Ia pun sangat terkesan dengan sambutan hangat dari para bobotoh, bahkan sebelum kepindahannya diresmikan. Saya tahu banyak, saya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, kompetisinya, dan sudah mengenal beberapa pemain. Tentu bukanlah hal sulit untuk mengenal Persib. Sebelum resmi pun, banyak bobotoh yang mengirimi saya pesan di media sosial. Itu adalah sebuah keindahan, gairah, dan fanatisme yang luar biasa. Tambahnya. Nah, bagaimana menurut kamu soal bergabungnya Tom Haye ke Persib? Apakah ini akan menjadi musim terbaik Maung Bandung? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap! Tepat tadi malam, manajemen Persib Bandung resmikan Eliano Reinders dan Andrew Jung. Apakah juga langsung umumkan coret Adam Kisbek karena cedera panjang dan datangkan kiper asing Zion Suzuki asal Jepang dan diumumkan hari ini. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu istimewa. Penasaran? Tonton video sampai selesai.
Persib Bandung tengah dihadapkan pada situasi krusial menyusul kabar bahwa penjaga gawang utama mereka, Adam Priesbeck, mengalami cedera panjang. Hingga awal September, Priesbeck belum mencatatkan satu pun penampilan di kompetisi resmi musim 2025-2026. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi dan dorongan agar manajemen Persib segera mencari sosok pengganti. Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Zion Suzuki, penjaga gawang timnas Jepang yang saat ini bermain untuk Parma di Serie A. Berdasarkan performa dan statistiknya musim lalu, Suzuki dinilai sebagai pilihan ideal untuk mengisi kekosongan di bawah Mistar Maung Bandung. Zion Suzuki tampil impresif bersama Parma sepanjang musim 2024-2025 di Serie A. Ia dipercaya tampil sebagai starter dalam 37 pertandingan liga, mencatatkan 7 clean sheets dan hanya kebobolan rata-rata 1,43 gol per laga. Di tengah tekanan kompetitif Serie A, angka ini cukup menjanjikan, apalagi jika dibandingkan dengan performa lini pertahanan tim-tim di Liga 1. Tak hanya itu, Suzuki juga menunjukkan konsistensi dalam melakukan penyelamatan. Rata-rata, ia mencatat 2,70 penyelamatan per pertandingan dengan presentase penyelamatan save percentage sebesar 66,5%. Angka tersebut menunjukkan refleks dan posisi yang solid di bawah Mistar. Selain kuat dalam penyelamatan jarak dekat, Suzuki juga dikenal sebagai kiper dengan kemampuan distribusi bola dan tenang saat membangun serangan dari belakang. Dari sisi kedisiplinan, Zion Suzuki hanya menerima 2 kartu kuning dan 1 kartu merah selama musim penuh. Ia juga tercatat membuat sangat sedikit kesalahan, sekitar 0,12 kesalahan per 90 menit yang bisa berujung kebobolan. Dalam sepak bola modern, akurasi dan minimnya kesalahan dari seorang penjaga gawang menjadi salah satu indikator penting, dan Suzuki membuktikan dirinya berada di level yang bisa diandalkan. Secara fisik, kiper berdarah Jepang Amerika ini memiliki postur ideal dengan tinggi 190 cm. Ukuran tersebut menjadi keunggulan tersendiri terutama di Liga 1 yang sering mengandalkan bola-bola udara dan crossing tajam. Pengalaman bermain di Eropa serta keterlibatannya bersama timnas Jepang juga menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki penjaga gawang di kawasan Asia Tenggara. Gimana, setuju kan? Tulis di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya belak-belakan jujur berani gini jelang laga perdana Liga Champions Asia 2. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pergerakan transfer pemain dari Persib kembali berlanjut. Setelah sebelumnya meminjamkan Zalnando, kini giliran Deddy Kusnandar, Hen-Hen Herdiana, dan Dimas Drajat yang resmi dipinjamkan ke klub lain. Dalam keterangan resminya, manajemen menyebutkan bahwa Deddy Kusnandar atau akrab disapa Dado akan memperkuat Bayangkara FC. Dimas Drajat dipinjamkan ke Malut United dan Hen-Hen Herdiana menuju Persik Kediri. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi perkembangan para pemain, terutama untuk mereka yang baru pulih dari cedera panjang. Mereka perlu bermain, terutama setelah kembali dari cedera, ujar Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 31 Agustus 2025. Hodak menambahkan bahwa menit bermain yang cukup sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental para pemain agar bisa kembali bersaing di level tertinggi. Sebelum Dado, Dimas, dan Hen-Hen, Persib juga sudah lebih dulu meminjamkan Ferdiansyah ke Semen Padang, Muhammad Ajikri ke Persijap Jepara, dan Zalnando ke Persita Tangerang. Rotasi dan peminjaman pemain memang bagian dari strategi jangka panjang. Tapi menurut kamu, apakah langkah ini akan berdampak positif untuk Persib musim ini? Dan siapa yang paling kamu nantikan kembalinya ke skuad utama? Tulis komentarmu di bawah ya.
Rahasia besar akhirnya bocor. Bos Aditya buat pengumuman mengejutkan soal perekrutan resmi Andrew Jung. Alasannya bikin kaget dan bisa buat Bobotoh senang bukan kepalang. Kok bisa? Begini ulasan lengkapnya. Kehadiran Andrew Jung resmi menjadi penutup daftar 11 pemain asing yang akan memperkuat Persib di ajang Super League dan AFC Champions League 2 musim 2025 sampai 2026. Sebelumnya, skuad Pangeran Biru telah diperkuat sejumlah pemain internasional berkelas dari berbagai negara seperti Brasil, Argentina, Inggris, Irak, dan Italia. Deretan nama bintang tersebut antara lain William Moreira da Silva Marcilio, Brasil, Luciano Lucho Goicoechea, Argentina, Julio Cesar de Freitas Filho, Brasil, Rosembergne Berginho da Silva, Brasil, William Barros Pereira, Brasil, Ramon Tanque de Andrade Souza, Brasil, Adam Pribek, Inggris, Patricio Martin Matricardi, Argentina, Franz Putos Dia Girgis Haddad, Irak, dan Federico Barba, Italia. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menjelaskan bahwa perekrutan Jung adalah bagian dari strategi klub untuk menjaga kualitas dan kedalaman skuad. Pelatih Bojan Hodak merekomendasikan Andrew Jung untuk memperkuat lini serang Persib. Dengan jadwal padat di 2 kompetisi, kami membutuhkan opsi ofensif yang tajam dan adaptif. Sebagai pemain Prancis pertama dalam sejarah Persib, kami berharap Jung bisa menorehkan cerita manis bersama klub kebanggaan Bobotoh, tungkap Aditya. Jung sendiri membawa pengalaman solid dari Eropa. Karir profesionalnya dimulai di Stade de Reims, kemudian memperkuat sejumlah klub Liga 2 Prancis seperti Châteauroux 2019-2021, Nancy 2022, dan Valenciennes 2023 sampai 2025. Musim lalu, bersama Ovikret, Jung tampil 28 kali dengan catatan 3 gol dan 2 assist, membawa klub asal Kreta itu finish di posisi ke-6 Liga Super Yunani, bersaing dengan tim-tim papan atas seperti Olympiakos, AEK Athens, dan lainnya. Wilujeng Sumping Andrew Patrick Jung, kami percaya kehadirannya akan menjadi energi baru bagi tim dan memberikan kebanggaan lebih untuk Bobotoh. Semoga kebersamaan ini bisa menghadirkan prestasi besar hingga akhir masa kontraknya. Menurut kamu, bagaimana peluang Andrew Jung bersinar di Persib dengan pengalaman Eropa yang dimilikinya? Apakah ia akan jadi kunci keberhasilan Maung Bandung musim ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mampus, rasain kau Persija Jakmania. Komdis PSSI di luar dugaan, hukum berat Jakmania Persija. Apakah dilarang menonton Persija selama setahun ke depankah? Simak berita lengkapnya di sini. Komisi Disiplin atau Komdis PSSI telah menyelesaikan sidang pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2025. Hasilnya, sejumlah tim harus menerima hukuman berupa denda terkait insiden yang terjadi selama lanjutan Super League 2025-2026. Mayoritas hukuman diberikan terkait kejadian yang melibatkan supporter tandang yang menjadi perhatian utama Komdis. Salah satu yang terkena sanksi adalah Persija Jakarta yang harus membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh supporter mereka yang terbukti melakukan kunjungan ke markas Persis Solo pada tanggal 16 Agustus lalu. Tak hanya Persija, panitia pelaksana atau Pantel Persis Solo juga dijatuhi hukuman denda sebesar 25 juta rupiah karena dianggap gagal mengantisipasi kedatangan supporter Persija tersebut. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan keamanan dan ketertiban dalam pertandingan demi menjaga kenyamanan semua pihak. Ya, harapan aku sebagai admin Persib Calcio juga berharap pemain Persija mengundurkan diri semua dan sadar bahwa Persija itu tim yang penunggak gaji pemain. Bagaimana menurut kamu soal keputusan Komdis kali ini? Apakah denda dan hukuman yang dijatuhkan sudah cukup efektif untuk menekan kerusuhan supporter? Yuk sampaikan pendapat dan pengalaman kamu di kolom komentar.
Wow, sejarah telah tertulis. Emil Audero DKK Puncaki Serie A, pelatih Cremonese, saya tidak peduli. Yang penting penampilan pemain kami dan kiper kami harus tetap berjuang layaknya gladiator. Cremonese berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di Serie A Liga Italia 2025 hingga 2026. Cremonese memulai musim ini dengan mengalahkan AC Milan lewat skor 2-1. Tim asuhan Davide Nicola itu lalu mampu menumbangkan Sassuolo dengan skor 3-2 pada laga kedua. Catatan apik tersebut bisa dikatakan cukup mengejutkan. Seperti yang diketahui, Grigio Rossi berstatus tim promosi di Serie A 2025 hingga 2026. Para pencinta sepak bola Indonesia tentu patut bangga dengan torehan ini. Pasalnya, Cremonese kini diperkuat oleh kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan selalu tampil menjadi starter dalam 2 kemenangan La Cremo. Cremonese berhak memuncaki klasemen sementara Serie A 2025 hingga 2026 dengan raihan 6 poin. Kendati demikian, prestasi ini rupanya tak membuat Davide Nicola puas. Pelatih asal Italia itu bahkan tak peduli dengan posisi Cremonese saat ini. Nicola menegaskan bahwa targetnya hanyalah bertahan di Serie A untuk musim depan. Saya tidak peduli, saya hanya menghitung poin yang telah kami kumpulkan. Kami tahu akan ada masa-masa sulit di depan dan kami memiliki target tertentu untuk tetap berada di divisi ini. Kami ingin mencapainya. Tidak ada gunanya menikmati satu kemenangan jika saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, ucap Nicola. Cremonese setidaknya akan merasakan berada di puncak klasemen Serie A 2025-2026 selama 2 pekan ke depan dengan asumsi ada pula tim lain yang berhasil mengoleksi 6 poin dalam 2 pertandingan. Pasalnya, Liga Italia akan libur sejenak karena ada jadwal FIFA Matchday di bulan September. Serie A akan bergulir lagi pada pertengahan bulan depan. Sesuai jadwal, Cremonese akan menghadapi Verona di pekan ketiga pada 15 September mendatang. Shin Tae-yong buka pintu kembali ke timnas Indonesia karena Ulsan HD menelan kekalahan terus-menerus. Ucapan mengejutkan dari STY. Pemain Ulsan tak seperti pemain timnas Indonesia semangatnya yang bisa di luar nalar. Pemain Ulsan HD seperti tak merasa lapar gelar. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan setelah sebuah laporan dari Harian Korea Selatan mengungkapkan komentar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Meski saat ini ia sedang menukangi klub raksasa K-League Ulsan HD, Shin tak menutup kemungkinan bahwa hatinya masih terikat erat dengan Garuda. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya belum sepenuhnya bisa lepas dari pengalaman membesut timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong berkata, "Saya saat ini melatih Ulsan HD, tapi pikiran saya masih serasa melatih timnas Indonesia. Oleh karena itu, bisa jadi saya kurang baik dalam bekerja di Ulsan HD saat ini, karena pemain Ulsan HD berbeda dengan pemain timnas Indonesia yang bisa semangat di luar nalar. Jika pemain klub seperti ini harus profesional dan lapar gelar juara, jika tidak mereka akan tertinggal dari lawan-lawannya." Pernyataan itu sontak memunculkan tanda tanya besar, apakah Shin Tae-yong membuka sinyal untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan? Selama 4 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sosok yang mampu mengubah mentalitas pemain muda Indonesia. Dari timnas U-19, U-23 hingga senior, ia menanamkan filosofi kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia. Di bawah arahannya, Garuda tampil penuh determinasi, bahkan sempat menggebrak ajang besar seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini saat memimpin Ulsan HD, Shin merasakan kontras yang besar. Pemain klub elite Korea menurutnya lebih menekankan profesionalisme, struktur permainan, dan motivasi meraih gelar.
Namun mereka tidak memiliki emosi menggebu seperti yang ia temukan di Indonesia. Inilah yang membuat Shin merasa ada bagian dirinya yang hilang. Meski sudah resmi berpisah sejak kontraknya tidak diperpanjang PSSI pada awal 2025, rasa cinta Shin Tae-yong terhadap sepak bola Indonesia tampaknya belum luntur. Ia masih sering menyinggung pengalaman melatih Garuda, bahkan dalam konteks pekerjaannya sekarang. Bagi banyak pelatih asing, melatih timnas sebuah negara Asia Tenggara mungkin hanya sekadar pekerjaan. Namun bagi Shin, itu menjadi bagian perjalanan hidup yang sulit dilupakan. Pengakuan bahwa pikirannya masih seperti melatih timnas Indonesia memperlihatkan betapa kuatnya ikatan emosional yang terjalin. Bukan hanya dengan pemain, tapi juga dengan jutaan supporter yang selalu memenuhi stadion dengan yel-yel penuh semangat. Atmosfer sepak bola Indonesia yang unik membuat Shin merasa berbeda, bahkan ketika ia kembali ke tanah kelahirannya sendiri. Pertanyaan terbesar kini adalah apakah Shin Tae-yong benar-benar berpotensi kembali ke timnas Indonesia. Secara resmi, PSSI memang sudah melanjutkan proyek baru dengan pelatih pengganti. Namun sejarah sepak bola kerap menunjukkan bahwa jalan kembali bukanlah hal mustahil. Banyak pelatih dunia yang pernah kembali menangani tim yang dulu mereka cintai, terutama jika publik dan pemain masih menginginkannya. Jika performa Indonesia di bawah pelatih baru menurun, bukan tidak mungkin nama Shin kembali dielu-elukan. Apalagi dengan pengakuan terbuka dari Shin sendiri bahwa pikirannya belum sepenuhnya bisa lepas dari Garuda, rumor ini semakin masuk akal. Di sisi lain, tantangan juga besar. Shin saat ini terikat kontrak dengan Ulsan HD, klub besar dengan target juara di setiap musimnya. Jika ia tidak mampu beradaptasi, bisa jadi perpisahan lebih cepat terjadi. Dalam skenario itu, Indonesia bisa menjadi tujuan yang rasional, sebuah tempat di mana ia merasa dicintai dan dihargai. Selain membuka sinyal emosional untuk Indonesia, komentar Shin juga berisi kritik halus terhadap mentalitas pemain klub Korea. Ia menekankan bahwa berbeda dengan pemain timnas Indonesia yang mengandalkan emosi dan semangat gila-gilaan, pemain klub harus memiliki jiwa profesional yang lapar akan gelar juara. Tanpa ambisi itu, kata Shin, mereka akan tertinggal dari para rival. Komentar ini mencerminkan sisi Shin Tae-yong yang selalu menuntut standar tinggi. Baik di level timnas maupun klub, ia ingin pemain tidak hanya tampil baik sesaat, tetapi juga konsisten berjuang hingga ke puncak. Bagi para supporter Indonesia, kabar ini tentu menjadi bahan harapan. Meski sudah berpisah, nama Shin Tae-yong masih melekat erat di benak publik sepak bola tanah air. Banyak yang menilai bahwa ia adalah arsitek kebangkitan Indonesia di level Asia. Sosok yang mampu membuat Garuda bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga pesaing serius. Jika benar Shin suatu hari kembali, maka hubungan emosional yang sempat terputus bisa terjalin lagi dengan lebih kuat. Namun untuk saat ini, para pendukung hanya bisa berspekulasi dan berharap. Ucapan Shin Tae-yong jelas bukan sekadar kalimat biasa. Ada kerinduan, ada refleksi, dan ada kemungkinan tersembunyi. Apakah ia hanya sedang bernostalgia? Ataukah memang ini adalah tanda bahwa suatu hari nanti ia bisa kembali? Satu hal yang pasti, Indonesia tetap punya tempat istimewa di hati Shin Tae-yong. Dan bagi jutaan supporter Garuda, kabar ini ibarat api kecil yang membangkitkan asa bahwa mungkin perjalanan cinta pelatih asal Korea itu dengan timnas Indonesia belum benar-benar berakhir.